and fought through the streets of Iraq and the mountains of Afghanistan. And the next fight is coming. Trust me, it's coming. Across battlefields, our character has never wavered. Just as the nature of war, the clash of wills, the test of fortitude, the demand for discipline remains the same. To our Marines, Seruput kopi dulu lur. Dunia militer lagi rame. Kali ini datang dari Amerika Serikat. Pasukan marinir mereka baru saja melakukan latihan besar-besaran. Dipimpin langsung oleh Jenderal Eric M. Smith, komandan tertinggi Korps Marinir Amerika Serikat. Latihan ini memicu banyak tanda tanya, apakah mereka benar-benar bersiap untuk perang atau cuma latihan biasa yang dibuat besar biar dunia gemetar. Jenderal Smith dikenal sebagai sosok yang disiplin, keras, dan fokus pada kesiapan tempur. Sejak dia menjabat, banyak kebijakan baru yang dibuat untuk memperkuat kemampuan serbu, amfibi, operasi pulau, dan perang modern. Nah, latihan kali ini melibatkan ribuan marinir, kendaraan amfibi, artileri berat, helikopter serbu, bahkan drone tempur. Skalanya besar dan di lokasi di kawasan Indo-Pasifik, wilayah makin panas karena rivalitas Amerika dan Tiongkok. Buat yang belum tahu, latihan seperti ini nggak cuma buat melatih otot dan strategi, tapi juga buat kirim pasukan politik. Lur, pesan bahwa Amerika Serikat siap tempur kapan saja dan siap menghadapi siapapun yang berani mengganggu stabilitas wilayahnya, termasuk mengingatkan negara-negara di Asia bahwa kekuatan marin mereka tetap dominan di lautan. Tapi apakah ini artinya Amerika benar-benar mau perang? Kita analisa bareng-bareng. Pertama ya, bisa jadi ini bentuk persiapan perang, latihan besar, pakai perlengkapan nyata, dan skenario menyerang pulau musuh. Amerika juga tahu kawasan Pasifik sekarang makin tegang, dari Laut Cina Selatan sampai perbatasan Taiwan. Mereka nggak mau kalah cepat dari Tiongkok yang terus memperluas pengaruhnya. Tapi di sisi lain, latihan besar ini juga bisa berarti sebaliknya, bukan mau perang, tapi justru biar perang nggak terjadi. Ini yang disebut strategi deterrence, menunjukkan kekuatan agar lawan takut dan mundur duluan. Amerika ingin bilang ke dunia, kami siap tempur, jadi jangan macam-macam. Dan perlu ingat, latihan besar kayak gini juga sering jadi ajang uji coba teknologi baru, misalnya sistem komunikasi canggih, drone laut, dan manuver amfibi cepat. Bisa dibilang, selain pamer kekuatan, mereka juga lagi tes peralatan perang di masa depan. Sekarang kita lihat dari sisi regional, termasuk Indonesia. Latihan-latihan marinir Amerika sering dilakukan di sekitar Asia Tenggara, di Filipina, Guam, Jepang, bahkan Australia. Tujuannya jelas, membangun sabuk pertahanan melawan pengaruh Tiongkok, dan menariknya, Indonesia juga terlibat dalam beberapa latihan bareng marinir AS seperti Chris Marek dan Super Garuda Shield. Artinya, kawasan ini memang sedang terjadi pusat perhatian dunia militer. Indonesia sendiri sekarang juga lagi naik level dalam kemampuan maritim. Kapal perang baru, Frigat Merah Putih, kapal PPA dari Italia, sampai kerjasama drone dan rudal. Kita juga nggak tertinggal di tengah persaingan negara besar. Jadi wajar kalau latihan besar di sekitar Pasifik sebelum ada kita. Nah lur, ada juga yang bilang kalau latihan marinir AS ini cuma abal-abal, cuma pamer. Tapi kalau kita lihat detailnya, sulit dibilang pamer doang. Mereka benar turunkan ribuan pasukan, pakai peralatan perang nyata, dan simulasi medan tempur sungguhan. Jadi kalau dibilang abal-abal ya enggak juga, lebih tepatnya ini adalah pesan kekuatan. Siap perang supaya perang nggak perlu terjadi. Itulah cara Amerika menunjukkan deterrennya. Seruput kopi terakhir lur. Jadi apakah Jenderal Smith dan marinir AS benar-benar bersiap perang? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Iya karena mereka jelas memperkuat kesiapan dan latihan tempur. Tapi tidak karena belum ada tanda-tanda akan menyerang siapapun dalam waktu dekat. Latihan ini adalah kombinasi antara pamer kekuatan, uji taktik, dan pesan politik. Dunia memang sudah tegang dan setiap negara sedang mengasah pedangnya masing-masing. Amerika latihan, Rusia uji rudal, Tiongkok bangun kapal induk, dan Indonesia terus memperkuat pertahanan maritimnya. Jadi lur, tugas kita bukan panik, tapi paham bahwa setiap latihan besar punya pesan tersendiri.
Bisa untuk perang, bisa juga untuk menjaga agar perang tak pernah terjadi. Tapi tetap tenang, tetap cerdas dan seperti biasa. Seruput kopine siklur. Dunia militer emang selalu panas, tapi kopi tetap harus dingin. Across battlefields, our character has never wavered. Just as